Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini, di minggu yang baru, di hari yang baru ini, kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita di tengah segala situasi yang tidak baik ini. Tapi kita belajar untuk tetap bersyukur dan menyadari akan pertolongan dan kasih setia-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan ibadah yang akan kita lakukan pada hari ini. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami datangnya dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan penuh kesetiaan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turun kiranya atas engkau saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari sekarang kita bersama-sama dengan orang kudus di segala abad dan tempat menyatakan kembali pengakuan iman kita seperti yang tercantum dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ada kalanya di dalam hidup, kita merasa beban yang kita pikul terlalu berat. Kesulitan yang kita alami seperti tidak ada jalan keluarnya. Dan mungkin itu juga yang akhir-akhir ini kita rasakan bersama. Tapi pada hari ini, mari bersama-sama kita mengingat bahwa kita punya Bapa yang setia, yang sekali-kali pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapa yang menunjukkan kasih-Nya pada setiap kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Bapa, kami tahu kami lemah, kami tidak berdaya. Tetapi kami juga tahu bahwa di dalam berbagai kesulitan, di dalam berbagai pencobaan, kami punya pengharapan yang pasti karena ada Bapa yang setia, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu pada setiap kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Mungkin kami membawa berbagai macam pergumulan, sakit penyakit, kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami tahu di saat mungkin orang-orang tidak mengerti perasaan kami, Engkau mengerti dan Engkau peduli pada kami. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kami boleh diingatkan kembali akan pengharapan. Pimpin setiap kami Tuhan. Layakkanlah kami sehingga ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan setiap kita, bahwa sekalipun kita tidak bisa melihat semua rencana Tuhan, dan kenyataan hidup mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
Shalom saudara, salam dalam sejahtera Kristus Yesus yang memberikan kita damai-Nya di tengah-tengah kesulitan yang ada. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil daripada Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu memohon pimpinan roh-Nya. Mari saudara. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan setiap waktu kepada kami. Di tengah-tengah sakit penyakit yang kami derita juga Engkau menemani kami sehingga kami boleh dipulihkan. Ada beberapa jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan pemulihan dan kesehatan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami mohon roh-Mu memimpin kami untuk kami memahami firman Tuhan pagi ini yang akan menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami. Bapa, pimpinlah kami. Pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan, kelemahannya, kiranya Engkau memakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu. Sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi bekal kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, apa yang terjadi di pertambangan emas San Jose, Chili pada tahun 2010 bagi saya merupakan satu keajaiban dunia yang sangat-sangat langka. Saudara bisa bayangkan pada satu hari terjadi tanah longsor yang menutup jalan keluar antara pertambangan itu dengan dunia di atasnya, saudara. Ada 33 pekerja tambang yang terkurung di dalamnya 700 meter dari permukaan tanah. 700 meter dari permukaan tanah. Saudara bisa bayangkan betapa menakutkannya peristiwa itu. Dan yang lebih lagi saudara, tanah longsor yang menutupi jalan masuk keluar pertambangan itu ditimbuni juga dengan batu-batu yang besar yang tidak mungkin diangkat atau dibor. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lama orang-orang di dalamnya bisa bertahan? 3 hari? 7 hari? Saudara-saudara, pada hari yang ke-14 tim evakuasi sudah ingin berhenti. Tidak mungkin ada yang hidup pada hari ke-14. Pihak-pihak keluarga korban juga sudah mulai putus asa. Tetapi yang luar biasa saudara, Menteri Pertambangan Chili tetap menyuruh tim evakuasi untuk mengebor batu-batu yang besar itu. Saudara, sekiranya pada hari ke-30 tim evakuasi itu masih belum bisa menembus batu-batu yang besar itu, apakah saudara masih berharap ada orang yang hidup? Saudara, saya ingin katakan pada saudara, pada akhirnya tim evakuasi itu bisa menembus batu-batu itu dengan alat-alat bor yang didatangkan dari Australia, dari Amerika, dari Jerman pada hari yang ke-69. Pada hari yang ke-69 saudara-saudara, berapa orang yang masih hidup? Adakah yang masih hidup? Saudara-saudara, di luar dugaan, orang-orang itu semuanya masih hidup. Wow, amazing sekali peristiwa ini saudara. Bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa selamat? Saudara, tentu ada banyak faktor yang membuat mereka masih bisa bertahan di dalam kesulitan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Mereka berkata bahkan mereka makan saudara dengan makanan yang tersedia di sana, yang betul-betul sisa persediaan mereka. Satu hari mereka hanya makan, 1 kali makan 1 sendok, minum 1 sendok. Kalau mereka makan 3 kali, cuma 3 sendok makan mereka makan sehari. Dan 3 sendok minum mereka minum sehari. Saudara-saudara, mereka mengisahkan kisah mereka di dalam ketakutan, kecemasan. Kadang-kadang mereka nangis, kadang-kadang mereka berteriak, kadang-kadang mereka mengeluh. Kadang-kadang mereka berhalusinasi saudara. Tapi ada seorang yang selalu mengingatkan akan firman Tuhan, mengingatkan Allah, dan tetaplah berharap kepada Allah, kata orang yang mengingatkan itu. Saudara-saudara, ada satu faktor penting yang bisa kita lihat di sini. Mengapa para korban itu bisa bertahan dalam kesulitan hidup yang luar biasa? Jawabnya adalah karena ada unsur pengharapan. Saudara-saudara, itulah
the power of hope. Kekuatan, kuasa dari pengharapan, saudara. Saudara-saudara, pengharapan dapat membuat orang bertahan dalam kesulitan seperti apapun. Pengharapan juga dapat membuat orang tetap berjuang menghadapi persoalan hidup yang berat. Saudara, pengharapan juga membuat orang yang ketika dokter mengatakan sudah tidak mungkin bertahan hidup, pasien yang divonis ini tetap menjalani pengobatan dengan tekunnya. Saudara, pengharapan dapat membuat orang bangun pagi dan tidur di malam hari, saudara. Karena mempunyai satu keyakinan bahwa esok akan berjalan lebih baik lagi. Saudara-saudara, pengharapan dapat membuat orang mampu menanggung perpisahan dengan orang yang dikasihinya. Karena berkeyakinan satu kali kelak akan bertemu di dalam kekekalan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi, selama orang masih mempunyai pengharapan, ada kekuatan untuk bertahan, berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang seperti apapun. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika orang kehilangan yang disebut pengharapan? Keberaniannya untuk menghadapi persoalan hidup hilang, saudara. Keyakinannya bahwa kesulitan yang dihadapi sekarang ini akan bisa diatasi, itu lenyap. Ia akan hidup di dalam kecemasan, ketakutan, kegelisahan, akhirnya stres, depresi, bahkan berpikir pikiran-pikirannya negatif yang tidak-tidak, yang mungkin saja akan dilakukannya. Dengan kata lain, ketika seorang kehilangan harapan, hidupnya telah hancur. Saudara-saudara, oleh karena itu penting sekali untuk memelihara pengharapan itu. Saudara, kita telah hidup dengan pandemi selama 1,5 tahun. Selama ini kita melihat, saudara, keadaan bukan semakin membaik, tapi semakin sulit dalam segala aspek kehidupan kita. Baik itu dari sudut ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan. Saudara-saudara, keadaan ini benar-benar menyesakkan. Menghantui diri engkau dan saya. Menghantui seluruh manusia yang hidup di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, kita mendengar berita-berita yang lebih buruk lagi, saudara. Terpapar COVID dengan begitu cepat. Orang meninggal dunia di rumah sakit atau di isoman, saudara, tanpa bisa terhitung lagi. Petugas-petugas yang mengubur jenazah sudah kelelahan. Saudara, pikiran-pikiran dan informasi seperti ini sangat menakutkan engkau dan saya. Seorang jemaat berkata, saya takut, Pak. Saya tidak lagi melihat ada masa depan di dalam diri saya, keluarga saya, dan anak-anak saya. Saya takut, Pak. Saudara, pertanyaannya, sampai berapa jauh kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Sampai berapa lama kita mampu bertahan? Atau kita tunggu satu persatu ambruk dan akhirnya hidup kita di end? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti ini penting sekali untuk memelihara apa yang disebut pengharapan di dalam diri kita. Jangan menyerah, jangan kita mau kalah, saudara, dengan tantangan yang Tuhan biarkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita tahu ada rencananya di balik segala kesulitan ini. Pengharapanlah yang harus kita pelihara. Selama pengharapan itu masih kita miliki, ada sumber kekuatan kita untuk bertahan. Saudara, kita bisa hidup beberapa tahun tanpa penghasilan. Kita bisa hidup beberapa bulan tanpa tabungan, saudara. Kita bisa hidup pula beberapa hari tanpa makanan dan tanpa minuman. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan, saudara. Walaupun secara fisik kita masih hidup, saudara. Tetapi sebetulnya kita tidak hidup lagi karena harapan di dalam diri kita itu tidak ada. Penting sekali, saudara, kita untuk menggalang, menyalakan, memelihara harapan yang ada di dalam diri kita itu. Tapi bagaimana caranya, saudara? Saudara, mari kita memahami pengharapan Kristen yang dibentangkan oleh Alkitab yang tadi kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama ini. Saya bacakan kembali ayat Alkitab ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, perhatikan teks Alkitab ini menyatakan dasar dari pengharapan adalah iman. Ibarat pelita, saudara,
Nyala api pada sumbu pelita itu adalah pengharapan. Tapi pengharapan atau nyala api pada sumbu itu tidak akan hidup kalau tidak ada minyak di dalamnya. Iman adalah minyak yang membuat sumbu api itu tetap bernyala. Saudara, tanpa minyak, nyala api dalam sumbu itu tidak akan bertahan lama. Demikian pula ayat Alkitab ingin mengatakan tanpa iman pengharapan tidak mungkin bertahan lama, saudara. Imanlah yang menjadi dasar hakikat sebuah pengharapan. Saudara, pada waktu Alkitab berbicara tentang iman selalu mempunyai kaitannya dengan Tuhan. Karena iman yang menjadi dasar pengharapan itu punya kaitan dengan Tuhan, pengharapan itu pun dengan kata lain berkaitan dengan Tuhan. Saudara, pengharapan yang tidak berkaitan dengan Tuhan bisa kita sebut optimisme. Ada perbedaan besar antara pengharapan Kristen dengan perasaan optimisme, saudara. Saudara, optimisme bersifat psikologis, tapi pengharapan bersifat teologis. Dasar daripada optimisme, saudara, adalah perhitungan bahwa kita sanggup atau manusia sanggup untuk menghadapi hari esok. Tetapi dasar daripada perhitungan pengharapan adalah Allah sanggup memimpin kita sampai hari esok. Saudara-saudara, ada perbedaan yang besar sekali. Optimisme seringkali diperhitungkan dengan logika manusia. Tetapi pengharapan merupakan perhitungan iman kita bahwa Allah lah yang akan melakukannya, bukan kita. Saudara-saudara, dasar dari pengharapan adalah iman di dalam Tuhan. Jadi pengharapan Kristen, saudara-saudara, sebagaimana iman Kristen selalu punya kaitan dengan Allah, dengan Tuhan. Mari kita dalami lagi, saudara. Iman selalu berkaitan dengan Tuhan dalam dua hal. Yang pertama, iman timbul dari pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, seorang hanya bisa beriman kalau dia mengenal Tuhan. Tapi dari mana dia bisa mengenal Tuhan? Dari informasi yang benar tentang Tuhan. Informasi tentang Tuhan yang benar dan bisa dipercaya itu dapat dari mana? Jawabnya adalah dari Alkitab. Satu-satunya sumber yang bisa dipercaya dan benar, Alkitab. Saudara, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah buku sejarah tentang Tuhan. Saudara-saudara, dari Alkitablah kita tahu siapa Allah, apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, bagaimana hukum-hukumnya dan bagaimana janjinya, sehingga kita mengenal tentang Allah dari Alkitab. Saudara, dari Alkitablah kita tahu bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, Allah pencipta dunia, Allah pencipta manusia, Allah pencipta engkau dan saya. Saudara, dari Alkitablah kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih. Ia bukan pribadi yang jahat, semena-mena, diktator, menekan dan tidak adil. Tapi dia adalah Tuhan dari segala ciptaannya, Bapa dari segala anak-anaknya. Di dalam dialah kita tahu bahwa kita dikasihi sampai ia memberikan putra tunggalnya untuk mati menebus dosamu dan dosaku. Saudara, dari Alkitablah kita tahu bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Bukan cuma dia menciptakan dunia hanya dengan berfirman saja, tetapi dia juga mampu, saudara, membelah lautan, meredakan angin ribut, menyembuhkan orang sakit, dan juga membangkitkan orang mati. Dari Alkitablah kita tahu Allah Maha Kuasa. Allah, saudara, Allah yang Maha Kuasa itu sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan bagi manusia tanpa kesulitan sedikit pun. Saudara, dari Alkitablah kita tahu bahwa jalan keselamatan yang kekal itu hanya terletak pada satu pribadi yang bernama Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Saudara, dari Alkitablah kita mengenal Allah. Semua tentang Allah kita tahu dari Alkitab. Pengetahuan tentang Allah yang semakin banyak yang kita dapat dari Alkitab, itu akan menimbulkan iman. Iman yang bertumbuh menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita terus akan bercahaya. Pengharapan itulah yang membuat kita kuat menghadapi segala pencobaan, segala kesulitan
yang mampu membuat kita bertahan di dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa kehidupan yang menakutkan belakangan ini, kita harus tetap menyalakan api pengharapan dalam diri kita. Dengan cara apa, saudara? Dengan membiarkan iman kita bertumbuh. Dengan cara apa membuat iman kita bertumbuh? Dengan membaca firman Tuhan. Oh saudara, ada banyak anak Tuhan yang keliru dalam bertindak, dalam memutuskan. Di dalam keadaan yang sulit, yang menekan jiwa, banyak anak-anak Tuhan justru menghilangkan waktu mereka untuk membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, work from home memberi kesempatan kita untuk berkumpul dengan keluarga kita lebih banyak. Tapi juga memberi kesempatan kita untuk bersateduh lebih banyak. Di mana ada hak istimewa selama ini? Selama ini kita sibuk dengan studi kita. Selama ini kita sibuk dengan kegiatan kita, dengan bisnis kita. Tapi saat pandemi ini semua orang mulai mengurangi atau dikurangi aktivitasnya. Inilah kesempatan untuk mengenal Tuhan. Tapi ada banyak anak Tuhan, saudara, yang melakukan sesuatu yang terbalik. Ditinggalkan nyala firman Tuhan, terkurung di dalam kesulitan, menjadi apatislah mereka. Saudara, firman Tuhan merupakan sumber kekuatan kita, yang menimbulkan iman dan pengharapan kita. Saudara, ada banyak anak Tuhan juga di tengah-tengah kebosanan mereka akan pandemi. Mereka justru meninggalkan, menjauhkan kebaktian-kebaktian, ibadah-ibadah yang diadakan di gereja-gereja. Saudara, Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, jangan lakukan kita menjauhkan diri dari ibadah. Mungkin saudara berkata, enggak enak Pak ibadah online. Gak enak ibadah nontonin HP, nontonin gadget, nontonin laptop. Atau televisi rame-rame seperti itu. Oh saudara-saudara, saya mengakui ibadah online itu tidak nyaman seperti ibadah yang onsite. Saya mengalami. Tapi saya dengan istri mendisiplin diri untuk tetap beribadah, saudara. Untuk tetap, walaupun saya harus akui tidak terlalu nyaman. Tidak terlalu bisa konsentrasi. Tapi saya minta kemurahan Tuhan. Karena saya tahu pada waktu hamba Tuhan berkhotbah di dalam ibadah. Pada waktu pujian-pujian dinaikkan untuk menyembah Tuhan. Disitulah sebetulnya Tuhan berkata-kata meneguhkan kita dengan firman-Nya. Itu penting agar iman kita terus bertumbuh. Itu penting agar pengharapan kita terus bertumbuh. Itu penting pada waktu kita menghadapi kesulitan hidup dan kita tetap bisa bertahan. Jangan jauhi ibadah-ibadah Kristen, saudara. Tetaplah bertahan, itulah yang Tuhan ingin lihat. Jangan abaikan doa, saudara-saudara. Doa merupakan perwujudan iman. Iman yang mengenal Allah itu mendorong kita untuk berdoa. Kalau kita jauh dari pembacaan firman Tuhan, kita jauh dari kegiatan-kegiatan ibadah, iman kita tidak tumbuh, doa kita pun jadi malas-malesan. Ayo saudara, kita kembali berdoa, kembali bersaksi atas nama Tuhan, kembali melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman berkaitan dengan Tuhan selalu di dalam dua hal. Yang pertama, iman berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, saudara, iman tumbuh bila kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang telah kita kenal itu. Saudara-saudara, iman itu bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Kalau cuma berhenti sampai di sana, pengetahuan itu sekedar knowledge di dalam otak kita. Menjadi pengetahuan seperti pengetahuan biologi, pengetahuan sejarah yang kita pelajari pada waktu kita studi di SMP, di SMA, di universitas. Yang tidak berkaitan dengan kepercayaan kita. Saudara-saudara, tidak demikian. Iman tidak sekedar kita ketahui. Tetapi iman yang membangun pengharapan kita adalah iman yang setelah kita tahu tentang Allah, kita mempercayakan diri kita kepada Allah yang kita tahu itu. Inilah kunci pertumbuhan iman.
Inilah kunci pengharapan kita bisa terus menyala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tahu tentang Tuhan, memahami doktrin-doktrin yang dalam dan begitu baiknya tentang kekristenan, tentang Alkitab. Bahkan orang berkata mungkin orang seperti itu lebih dari pendeta. Apalagi kalau berdebat, saudara, hamba Tuhan pun kalah oleh dia. Tetapi saudara-saudara, cara mereka dalam menghadapi persoalanlah yang akan membuat kita tahu apakah pengetahuan tentang Allah itu cuma sekedar menjadi pengetahuan atau telah bertumbuh menjadi iman. Saudara-saudara, orang yang bertumbuh di dalam iman mempercayakan hidupnya kepada Allah seperti yang dia ketahui dan dia kenal tentang Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita capai. Kita harus mempercayakan hidup kita seperti yang kita kenal tentang Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman hanya bertumbuh kalau kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan seperti yang kita kenal. Saudara-saudara, bila kita mengenal Allah katakanlah levelnya 10%. Maka seharusnya kita mempercayakan Allah itu dengan level pengenalan kita yang 10%. Kalau pengenalan kita akan Allah naik jadi 20%. Seharusnya kita berani mempercayakan hidup kita selevel dengan pengetahuan kita tentang Allah itu, saudara. Jadi dengan kata lain, seharusnya kepercayaan kita kepada Allah berbanding lurus dengan naiknya pengetahuan kita tentang Tuhan. Walaupun harus kita akui, saudara, bahwa selalu terjadi gap antara pengenalan akan Allah dan keberanian kita untuk mempercayakan hidup kita akan Allah. Tapi seorang murid yang sejati terus berusaha untuk mengurangi gap itu. Dia tidak membiarkan dirinya untuk tidak mempercayai Allah sebagaimana pengetahuannya yang meningkat, saudara. Dia akan membuat semakin gap itu kecil, semakin gap itu kecil. Disitulah imannya bertumbuh, disitulah pengharapannya akan bernyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara memperhatikan dua contoh yang saya akan berikan ini. Lalu nilailah sendiri. Saudara adalah seorang Kristen yang mempelajari Alkitab dan menguasai doktrin-doktrin Alkitab dengan baik. Bahkan orang bilang dia lebih daripada pendeta. Dia seorang aktivis yang kemudian diangkat jadi majelis. Dia juga sering menyampaikan firman Tuhan di persekutuan wilayah, di komisi-komisi. Ia seorang yang pandai, berpendidikan, dan dia seorang pengusaha yang berhasil. Kaya raya, saudara. Bahkan boleh dikatakan kekayaannya itu jauh melampaui di atas rata-rata orang Indonesia ini, saudara. Dengan kata lain, dimakan 3,5 turunan pun tidak akan habis. Nah, saudara, ketika mengalami masa pandemi seperti ini, bisnisnya menjadi lesu. Dia mulai stres dan tertekan jiwanya, melihat ke masa depan yang suram. Saudara-saudara, sampai dia tidak bisa lagi berdoa, tidak bisa lagi baca firman Tuhan. Padahal kalau saudara-saudara semua perusahaannya dijual, dia masih bisa hidup 3,5 turunan. Bagaimana mungkin saudara dia menjadi gelisah dan stres? Saudara, baru kita menyadari bukan? Tipe orang seperti ini adalah tipe orang yang luas pengetahuan tentang Tuhan, tapi tidak belajar untuk mempercayakan Tuhan sebagaimana banyaknya pengetahuannya tentang Tuhan. Saya ingin membandingkan dengan kisah lain, saudara. Saya ingin menceritakan pengalaman yang ditulis oleh seorang ibu di dalam medsosnya. Ia bercerita, saudara, pada satu hari ia memperhatikan seorang penjual camilan, keripik di tepi jalan. Lalu dia turun dari mobilnya, dia beli keripik itu. Saudara, ketika menghampiri tukang keripik itu, bapak itu menunduk, entah sibuk dengan apa. Lalu dia berkata, "Pak, saya mau beli keripik 3 bungkus. Berapa duit?" Bapak itu menjawab, tapi tetap masih menunduk. 28.000, Ibu. Baik, tolong bungkuskan 3 bungkus. Ini duitnya. Saudara, bapak itu mengambil keripik lalu membungkusnya. Lalu bapak itu masih menunduk bertanya,
uang ibu berapa duit? 100.000 Pak. Dengan menjawab, ibu itu menjawab dengan heran. Kenapa bapak itu terus menunduk dan tidak nampak antusias. Lalu bapak itu berdiri dan merogoh kantongnya saudara. Mengeluarkan semua uang yang ada di kantongnya dan berkata kepada ibu itu, silakan ibu mengambil kembaliannya sendiri. Saudara, barulah ibu itu menyadari bapak itu punya problem di dalam penglihatannya. Kemungkinan besar ia buta, tidak bisa melihat. Saudara-saudara, ibu itu terheran-heran. Sejenak dia ragu-ragu, lalu dia berkata demikian, Pak, kalau uang saya ternyata 10.000 dan saya ambil 50.000, Bapak rugi dong. Bapak itu diam lalu menjawab begini, Tuhan itu tidak pernah salah kasih rejeki ibu. Seandainya hari ini saya dirugikan orang, Tuhan pasti membuat rejeki di tempat lain. Aduh saudara, mendengar hal ini, ibu itu gemetar sekali. Belum pernah ada orang yang setulus ini dia dapati. Dan dia juga tidak punya pendapat seperti itu. Tuhan tidak akan salah kasih rejeki ibu. Kalau sekarang saya harus rugi, saya yakin Tuhan pasti membuat rejeki bagi saya di tempat lain. Lalu bapak itu meneruskan, hidup ini bukan soal tentang untung dan rugi ibu. Tapi belajar tentang sabar dan ketulusan ikhlas kepada Tuhan. Saudara-saudara, ibu itu berkata, aku hampir meneteskan air mataku. Aku menahannya. Aku tahu aku sedang bertemu dengan seorang yang hebat yang sedang mengajarkan tentang aku. Apa artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, setelah dibungkus, setelah ibu itu mengambilnya, lalu ibu itu berkata, Bu, sudah ambil kembaliannya? Pak, kembaliannya merupakan rezeki Bapak dari Tuhan. Ambillah. Saudara, bapak itu tersenyum lalu mengatakan, terima kasih ibu. Saudara, di akhir kisahnya ibu itu menulis, aku tersadar dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ampuni aku, maafkan aku, kegelisahanku tentang kesulitan-kesulitan hidup keuangan saat ini. Aku tidak pernah mempercayakan Engkau bahwa ada rezeki lain yang Tuhan siapkan. Kalau rezeki yang satu tidak kudapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu satu pelajaran yang berharga sekali di dalam hidup ibu itu. Tapi juga pada diri pembaca termasuk saya. Bagaimana seorang yang buta, seorang bapak yang mungkin saudara tidak punya penghasilan yang besar bisa percaya kepada Allah. Bahwa hidup ini bukan cuma tentang untung rugi. Tapi belajar tentang ketulusan, keikhlasan, kepercayaan bahwa Tuhan memimpin hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah iman. Mengenal Tuhan dan mempercayakannya. Inilah iman. Mengenal Tuhan dan mempraktekannya. Inilah iman yang akan membangkitkan pengharapan kita. Karena iman itu telah diuji dengan kepercayaan kita. Mempraktekkan apa yang kita tahu tentang Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang kokoh, yang berani menghadapi persoalan kalau kita tidak punya pengharapan. Tapi kita tidak mungkin menjadi orang yang punya pengharapan yang menyala-nyala seperti sinar api yang tidak pernah padam kalau kita tidak memelihara iman kita. Kita tidak mungkin memelihara iman kita menjadi iman yang bertumbuh kalau kita tidak mau mempraktekkan, mempercayakan hidup kita pada Allah yang telah kita kenal dari Alkitab, dari firman-Nya. Tetapi orang yang mempraktekkan itu, saudara, akan mempunyai kekuatan, akan mempunyai daya tahan, akan mempunyai daya juang dalam keadaan seperti apapun. Seperti firman Tuhan yang ditulis melalui tangan Yesaya, saudara, pasal 40 ayat 31 yang berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah.
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu berarti orang yang selalu berharap kepada Tuhan setiap waktu. Yang melihat Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Diberi kekuatan baru yang digambarkan seperti Raja Wali. Saudara, hanya burung Raja Wali yang bisa terbang di tengah-tengah badai. Hanya burung Raja Wali yang berani menghadapi badai yang begitu dahsyatnya. Dengan cara apa, saudara? Ketika badai itu datang, dia mengepakkan sayapnya. Naik ke tempat lebih tinggi di atas. Jauh di atas daripada ketinggian badai itu. Dan dia akan turun saat badai itu reda. Sebagai pemenang, bukan pecundang. Saudara, di mana kekuatan seorang Kristen yang seperti Raja Wali? Ketika dia berharap kepada Tuhan. Ketika dia mempunyai iman yang bertumbuh. Ketika dia berani mempercayakan kepada Tuhan. Selangkah demi selangkah. Apa yang dia percaya kepada Tuhan. Yang dia kenal tentang Tuhan. Saudara-saudara, dalam Kristuslah kita dikuatkan. Dalam Kristuslah kita diteguhkan. Karena dia telah mati untuk kita. Karena dia telah menebus kita. Karena kita telah dijadikan anak-anaknya. Dan karena kita adalah biji mata yang disayanginya. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Saudara, pada waktu Kristus hendak dikandung oleh Maria. Bukankah malaikat berkata dia akan disebut Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus hendak naik ke surga, bukankah dia berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa. Saudara, keadaan boleh semakin genting, keadaan boleh semakin menakutkan, tetapi pengharapan kita haruslah tetap dipelihara di dalam Kristus Yesus. Yang memberi kita kekuatan dan pembaharuan setiap saat. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akui seringkali kami takut, seringkali kami bimbang, seringkali kami tidak percaya bahwa Engkau menyertai kami. Padahal kami telah mengenal Engkau begitu dalamnya, begitu lamanya. Tuhan, sekarang kami diajar untuk berani mempercayakan hidup kami kepada Allah yang telah kami kenal. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk pengenalan yang kami kenal tentang diri-Mu di dalam Kristus Yesus. Sekarang Roh Kudus, bantulah kami untuk mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Agar iman kami bertumbuh, agar pengharapan kami kembali bernyala-nyala. Sehingga selalu ada kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami dan tak pernah mencuekkan kami. Tapi Engkau selalu peduli pada kami dan tahu kebutuhan-kebutuhan kami. Terimalah diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Burung pipit tidak menanam, tetapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tetapi Tuhan dandani. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, mari kita serahkan hati, jiwa, dan hidup kita kepada satu yang pasti, yaitu janji dan kasih setia Allah Bapa kita. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have
Mari sekarang jemaat kita masuk dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, di tengah kondisi situasi negeri yang masih tidak terlalu baik, kami tetap mau datang kepada Tuhan membawa seruan doa kami. Pertama-tama tentu kami terus berdoa buat bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Di tengah serangan gelombang kedua dari pandemi ini, ketika begitu banyak kasus positif terjadi, begitu banyak orang-orang di sekitar kami, bahkan termasuk orang-orang yang kami kenal, terpapar oleh penyakit ini, dan bahkan ada yang harus sampai kehilangan nyawanya. Kami terus memohonkan belas kasihan Tuhan buat negeri kami Indonesia. Secara khusus ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya dengan hikmat Tuhan, pemerintahan kami dari pucuk pimpinan tertinggi sampai pada pemerintahan yang ada di daerah, pemerintahan kami di pusat Jakarta, dan sampai kepada pemerintahan khususnya di kota Surabaya ini. Berilah mereka semua ya Tuhan, termasuk juga aparat keamanan, hikmat bijaksana untuk mengelola keadaan dengan sebaik-baiknya. Kami sungguh terus memohon anugerah Tuhan, ialah lewat PPKM darurat yang sudah dijalankan selama beberapa waktu terakhir ini, sungguh-sungguh boleh mendatangkan dampak yang positif di waktu-waktu ke depan. Kami boleh tidak lama lagi melihat kasus boleh terus menurun jumlah positif, sehingga ya Tuhan rumah sakit boleh ataupun tempat-tempat pusat-pusat kesehatan, pusat-pusat perawatan boleh kembali diturunkan angka penghuninya, sehingga baik perawat, baik dokter, para tenaga medis juga bisa mendapatkan kelegaan dari tekanan berat yang selama beberapa waktu terakhir harus mereka tanggung. Kami memohon dengan sepenuh hati ya Tuhan, biarlah kiranya belas kasihan Tuhan yang melawat negeri kami, yang menghindarkan negeri kami dari kehancuran yang lebih buruk. Kami terus memohonkan semua ini karena kami percaya, karena Engkau Allah adalah tetap Allah yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Kami mohon pertolongan Tuhan secara khusus untuk distribusi dari obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang belakangan ini terjadi kekacauan begitu luar biasa. Ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan situasi untuk mencari kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya aparat keamanan dapat bekerja dengan baik dan cermat untuk mengendalikan semua ini, dan supaya proses ataupun distribusi dari obat dan alat-alat kesehatan ini dapat dikerjakan dengan lebih baik, sehingga semua yang membutuhkan bisa mendapatkannya. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk proses vaksinasi yang terus digalakkan, supaya itu semua betul-betul dapat dikerjakan dengan semakin baik, semakin cepat, sehingga ya Tuhan semakin banyak orang mendapatkannya, sehingga kekebalan komunitas itu dapat segera tercapai. Mohon pertolongan Tuhan bagi negeri kami. Kami tidak tahu kami harus berseru kepada siapa, karena kami tahu tidak ada satu pihak yang lain pun di luar Engkau yang akan sanggup memberi pertolongan itu. Dan kami hanya berseru kepada Tuhan, memohonkan belas kasihan. Hamba-Mu ini berdoa bagi saudara-saudara seiman, khususnya jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami begitu banyak tekanan, kesulitan. Mereka-mereka yang terkonfirmasi positif, mereka yang harus isolasi mandiri di rumah ataupun di tempat-tempat perawatan. Mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan menilik mereka, supaya mereka boleh dijamah lewat istirahat, obat-obatan, perawatan yang mereka alami. Semua itu mendatangkan pemulihan yang sempurna. Bagi mereka saudara kami ini, ya Tuhan, anggota-anggota keluarga yang masih sehat, Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka penghiburan, supaya mereka tetap bisa dengan ketelatenan dan kesabaran merawat akan anggota keluarga yang sedang sakit. Beri mereka juga kesehatan, kekuatan, hindarkan mereka dari segala sakit penyakit. Mereka-mereka yang bergumul terus di tengah segala tekanan kehidupan, tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi yang luar biasa ini, kami mohon kepada Tuhan,
supaya Tuhan saja yang memberikan kelegaan. Tuhan, kami sekali lagi, kami tidak bisa berpaling kepada siapapun yang lain, karena tidak ada pertolongan di luar Engkau. Karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan, memohon rahmat dan anugerah Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman saudara seiman dalam komunitas gereja ini, maupun bahkan bagi warga kota ini, warga bangsa ini, dan bahkan warga dunia ini. Kami yang sama-sama harus terus berjuang untuk menghadapi segala macam tekanan karena wabah pandemi ini. Kami berseru kepada Tuhan karena kami tahu dari Tuhanlah muncul dan datang pertolongan. Kami menyerahkan semua pergumulan ini. Kami mohon Tuhan yang akan terus memberi kami kekuatan iman, memberi kami terus pengharapan yang tak pudar, sehingga kami tetap memandang kepada Tuhan dan kami terus menjalani kehidupan ini, memperjuangkannya dengan sekuat tenaga, karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian. Ini doa kami Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat sekarang kita bersama berdiri dan naikkan pujian doksologi sebelum menerima berkat Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus tetap mentautkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya, bagi kita maupun bagi bangsa kita. Mari saya terus mengajak kepada saudara untuk memperhatikan akan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, mereka-mereka yang sedang berjuang dan bergumul. Mari kita tidak henti-hentinya terus saling mendukung dalam doa maupun dalam perbuatan nyata, supaya di tengah situasi yang seperti ini justru kita bisa menunjukkan kasih kita satu sama lain dengan saling bertolong-tolongan menanggung beban kita satu sama lain. Saya mengajak saudara untuk terus terlibat juga dalam persekutuan doa malam setiap hari Rabu jam 7:30 via Zoom di gereja kita. Mari kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.